Pak Derajat, silakan ditanggapi. Ya, saya malah senang dengan pernyataan dari Mas Wasuli tadi ya. Jadi membuktikan apa yang saya ucapkan. Tadi dikatakan jangan ada intervensi dari pihak luar. Kan artinya intervensi berarti dari presiden. Nah, sebelum saya ungkap fakta diskusi 29 November itu, orang kan curiga presiden yang intervensi. Tapi setelah saya ungkap fakta bahwa KPU mengubah format debat dari yang tadinya cawapres saja menjadi cawapres didampingi capres, itu adalah atas usulan dari koleganya, atas usulan dari paslon 1. Sekarang jadi terbukti nggak ada intervensi presiden, wong itu usulan paslon 1 yang diterima oleh KPU kok, ya kan? Jadi ini pelintiran-pelintiran, misinformasi seperti ini yang kita usahakan kita kurangi. Tapi kami juga seneng saja kalau misalkan debat dikembalikan ke format 2019 seperti usulan Bang Panda. Ayo, kita nggak ini kok. Kalau memang mau konsisten, yang usulin kan paslon 1 tuh didampingi. Kalau mau, ayo kita tiga-tiganya dari wakil paslon calon usul ke KPU sekarang kita rubah, kita kembalikan ke 2019. No problem. Tapi, jadi kita siap-siap aja. Tapi tadi yang dikatakan itu presiden nggak campur segala macam, ini juga makan buah si malakama nih. Presiden ngomong saya cawe-cawe. Boleh dong keluarga sendiri. Nah, dalam mendidik bangsa ini, sekarang stop ya, saya nggak cawe-cawe lagi. Gitu loh. Kalau nggak akan berkembang interpretasi liar, dia nyampuri KPU. Ya, dan gitu loh. Udah saya buktikan salah kan, Bang? Bukan dari udah saya buktikan salah kan. Bukan dari dia sendiri. Iya, interpretasinya kan udah saya buktikan salah. Maka itu presiden mulai sekarang ke depan hati-hati bicara. Jangan sembarangan gitu loh. Ditepis Bang barusan. Iya. Loh enggak, dia kan presiden kan ngomong, saya cawe-cawe loh. Ya kan, kemudian kan Mas Andrew, aku lihat sendiri. Ini abangku ini. Orang keluarga sendiri kok katanya gitu. Nah, sekarang stop itu. Jangan lagi. Sama dengan sekarang stop, dia nggak bantu siapa lagi? Ganjar. Sekarang dia membantu anaknya sama Prabowo. Jadi jelas gitu loh. Nggak ada main teka-teki. Enggak, aku lihat abangku ini dengan Bapak Presiden itu seperti lagunya Diana Nasution. Enggak juga. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Ya, boleh-boleh aja. Enggak, justru karena sayang, karena ini. Iya. Cuma maksud aku sama itu. Wah, nanti diatur presiden. Kebetulan karena nanti khawatir akan mempermalukan apanya. Maka ini kasihan presiden gitu loh. Tapi kalau kita gali sumbernya, memang dia yang ngomong. Mau campuri, mau cawe-cawe. Jadi apa aja nanti peristiwa dalam pemilu ini, dia cawe. Maka itu bagus dia ngomong. Saya tidak lagi cawe-cawe. Kan begitu. Jadi sama itu dengan katakan, tiga paslon yang ada itu, silakan. Saya tidak mau campur dalam hal ini. Iya kan? Oke. Iya kan? Ya, abang ngomong langsung lah sama presiden. Abang ini kan hopeng banget sama presiden. Oke, baik. Hopeng lama. Ya, coba deh kita tanya Bang Jazilul. Aku nanti lapor ya. Beliau juga dengar ini kita ngomong. Bang Jazilul, kalau seandainya dengan mekanisme debat yang disampaikan oleh Pak Derajat tadi, dengan mekanisme debat yang kemudian bisa beradu argumen, saling sanggah menyanggah, kelebihannya bagaimana? Karena tadi disampaikan kalau nggak ada saling sanggah menyanggah justru nanti bisa lebih dalam lagi untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan ke publik mengenai program masing-masing capres-cawapres. Yang namanya debat itu kan menguji pikiran. Nah, kalau menguji pikiran harus ada kritik dan sanggahan. Kalau tidak ada kritik dan sanggahan namanya khutbah Jumat. Khutbah Jumat di masjid, dan itu dilakukan oleh satu orang, tidak 3 pasangan calon. Ini 3 pasangan calon, maka harus diuji di depan publik. Kalau khutbah Jumat, ya nggak boleh makmumnya untuk menyanggah, karena memang aturannya begitu khutbah. Ini aturan debat, perintahnya kepada KPU. Yang pelaksananya KPU, bukan pasangan calon. Pasangan calon boleh kok tidak hadir. Dan itu tidak menggugurkan pencalonannya. Tapi hak publik untuk mengetahui isi dan pikiran, visi dan misi, itu disiapkan melalui debat. Nah, kalau tidak ada sanggahan, bagaimana mungkin menguji pikiran orang? Apalagi kami ini mengusung
tagline perubahan. Ini harus kita jelaskan juga. Perlu pasangan yang lain bertanya apa yang akan dilakukan koalisi perubahan. Demikian juga koalisi berlanjutan. Melanjutkan apa? Melanjutkan intervensi. Melanjutkan yang mana? Nah ini kan semuanya diuji. Kami sudah membaca juga apanya visi dan misi pasangan yang lain. Misalkan pasangan 02 menampilkan tema soal maju bersama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya itu gimana cara melaksanakannya? Bagaimana program-programnya? Kan ini adu gagasan, adu program. Semuanya setuju mau adu gagasan, adu program. Nah, adu gagasan dan adu program itu tempatnya di debat. Di debat kandidat ini tempatnya adu gagasan dan adu program. Nah, kalau tidak ada sanggahan, apanya yang mau diadu? Bang Jazilul, tapi kan barusan Pak Derajat bilang siap dengan segala jenis format ataupun mungkin ada ruang sanggah, ya kami terima saja tadi versi Mas Derajat. Dan kalau Iya saya- kan ini semuanya tidak ada yang bilang nggak siap-siap. Cuman track record selama ini di setiap undangan-undangan debat ada pasangan yang nggak pernah hadir dan inginnya debat resmi. Setelah ada debat resmi ternyata nggak hadir juga, kan kecewa publik. Maksudnya itu aja. Bukan berarti mengatakan yang lain takut, tidak. Cuman memang publik sampai detik ini mengatakan di setiap debat tidak ada yang datang, padahal dia mau ingin adu gagasan, adu program. Nah, diadunya di mana? Nah, oleh sebab itu sebenarnya ini hanya berkeinginan agar publik betul-betul ikut berpartisipasi di dalam debat, baik pasangan calonnya maupun publiknya. Kalau publiknya juga tidak menonton, kan nggak ada gunanya juga debat ini. Dan tidak ada gunanya juga debat ini kalau debatnya dikontrol. Tidak boleh ini, tidak boleh terlalu banyak larangan. Sudah saja, ini kan orang-orang calon presiden dan calon wakil presiden, orang-orang yang matang, orang-orang yang beradab, tahu tata krama. Saya pikir yang akan diuji itu pikirannya. Jadi tidak usah takut dihina, tidak usah takut dihinakan. Ini kan hanya menjelaskan fakta. Misalkan kalau Pak Gibran itu anak presiden, itu kan fakta. Sekarang maju itu fakta saja, bukan menghina. Kemudian ada yang bilang menjadi kontroversi, yaitu ditanyakan di dalam debat bagaimana pengertian soal KKN misalkan, yang disebut penyelenggaraan yang bersih dari KKN itu seperti apa. Baik. Itu kan bagian dari materi debat. Oke, silakan. Saya pikir gini aja deh, saya pikir rasa hanya track daripada record kita aja sebenarnya. daripada Mana kita pemimpin banyak- yang Bentar Bang menjaga Jazilul, kita kata. dengarkan dulu Pak ya Derajat. gini deh, Ya. daripada kita banyak berdebat soal debat ya, karena di tempatnya Bang Panda ini juga pengen ke 2019. Ayo, saya aja tempatnya paslon 1 ya, yang ngusulin kan Mbak Nihayatul Wafiroh. Mbak Nihayatul Wafiroh, tolong umumkan cabut usulan yang disampaikan di KPU waktu itu tanggal 29, kita kembali ke format debat tahun 2019. Oke, baik. Kalau udah selesai, kalau udah gitu nggak ada lagi ya. Karena tim-timnya Bang Banda di paslon 3 ini pengennya tetap Ya. format 2019. Dan kami Diingatkan juga kembali siap. ke pemirsa, formatnya bagaimana waktu itu? Formatnya ya yang seperti 3-2, kemudian capres-cawapres tampil sendiri. Adu gagasan. Silakan, adu gagasan silakan. Oke. Jadi ayo kembali ke 2019. Silahkan cabut dulu usulannya dari paslon 1 secara formal loh ya Mas ya. Kirim ke KPU, kami paslon 1 mencabut usulan kami di KPU di mana setiap debat harus dihadiri capres dan cawapres. Oke, baik. Setelah itu dicabut, kita kembali 2019. Kita dapat Selesai. poinnya selanjutnya, silakan. Saya lebih Bang Panda. tertarik perdebatan ini substansinya, bahannya yang aktual. Jadi ini moderator juga harus bisa mengarahkan itu. Misalnya perdebatan, betulkah tentara polisi campur? Ya kan itu kan ada kecurangan, jenis-jenis apalah kecurangan ini. Benarkah kepala desa harus dipanggili ke Jakarta dan kemudian dibagi-bagi ini? baik. Loh, itu menarik. Ini tema-tema kami di Temanya- Kalimantan, Bang. Loh, bukan berdaling. Jadi buat Bang, tema kita debat capres tanpa saling sanggah, tepatkah itu Bang? Temanya- maka Temanya itu gitu, buat Bang. Jangan Ganjar rindu sama gitu. Mahfud akan lebih indah lagi berdebat kepada yang aktual. Oke, baik. Gitu loh. Oke, Nggak baik. teori-teorian. Kita gitu tunggu loh. saja bagaimana keputusan dari KPU soal format debat ini nantinya. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah berbincang bersama kami. Selamat sore.